Ya, kita buka Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan secara cepat ya. Sudah dapat semua ya? Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni. Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, ada kebetulan Pak Simon di sini. Ya, puji Tuhan, kita melihat ini pembacaan dari 3 pasal, saudara. Ya, tadinya kami di perjanjian lama, masih di perjanjian lama. Tapi kemarin pas mulai grup baru, saya ngikut, saudara. Jadi hari ini hari ke-23. Dan ketika saya membaca ini, kurang lebih seminggu yang lalu ya, saya berhenti di situ, saudara. Mungkin kita sudah sering mendengarkan ayat ini ya, penjala ikan, penjala manusia, seperti itu. Dan mungkin sudah sering kita baca bolak-balik. Saya juga berpikir, ada apa ya yang akan Tuhan singkapkan dari ayat ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, berkali-kali saya katakan, ketika kita membaca itu, benar-benar kita merasakan kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa. Ada amin? Jadi bagi yang baca GBA itu dan yang baca Alkitab walaupun enggak masuk di GBA itu, selalu ada pencerahan setiap hari. Ya, mungkin ayat ini sudah sering kita dengarkan, tapi pada pagi hari ini, saudara, mari kita membaca, merenungkan ini pada pagi hari ini, dan apa yang kita dapatkan. Ya, saya tidak berpikir waktu itu bahwa hari ini ada pentahbisan, tapi emang saya sudah dapat ayat ini yang kurang lebih dari itu. Dan saya mencoba apakah ada yang lain, tapi terus datang ke sini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini Yesus datang di saat yang tepat. Ada amin? Ya, kita melihat di sini, saudara, Yesus ini memang datang dia untuk, saya terlalu yakin, untuk yang sedang menjala dan mereka tidak dapat apa-apa, saudara. Dan ternyata ketika Yesus sampai di situ, orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi, yang Tuhan mau lakukan, untuk apa dia datang ke tempat itu. Dan di situ kita melihat ketika Yesus datang, dia dikerumuni orang banyak. Suatu hal yang sangat luar biasa. Kerinduan mereka hendak mendengarkan firman Allah. Saya percaya kita yang datang pada pagi hari ini ada kerinduan untuk mendengarkan firman Allah. Dan kita percaya kita akan dipuaskan. Ada amin? Tidak kebetulan dia melihat
Dua perahu di tepi pantai, saudara. Nih di sini saya agak terkesan sedikit. Ada dua perahu di situ, saudara. Tapi dia naik perahu siapa? Iya, perahunya Pak Simon. Ya, dia naik perahu Simon, saudara. Ya, kalau mau dipikir, kok tepi pantai itu kayaknya kurang kondusif untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, tapi itulah cara Tuhan. Ya, dimanapun saudara, kalau ada orang yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan kondisikan tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Saya melihat kalau di komsel-komsel itu saudara, rumah-rumah kita itu rumah-rumah sederhana sebenarnya untuk komsel. Tapi kita nggak melihat lagi itu. Kita sudah terlena dengan firman Tuhan. Mau di tempat siapapun, kita sudah bisa menikmati. Saudara, ketika itu ada fasilitas yang sangat luar biasa. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Dan perahu itu sudah dikosongkan dan jala-jalanya pun sudah dibersihkan, saudara. Jadi Yesus tidak mengganggu orang yang lagi bekerja. Ya, dia naik ke perahu itu, saudara. Dia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak. Terjawab bukan kerinduan daripada orang banyak tadi? Itulah cara Tuhan, cara-cara Tuhan yang luar biasa. Dia naik ke perahu itu, saudara, dan disuruh menolakkan. Sebenarnya ada banyak cara Tuhan untuk memberkati kita kalau kita mau ikut aturan Tuhan. Ya, ketika dia naik, ketika dia masuk di dalam keluarga kita, dalam bahtera kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya begitu banyak masalah yang terselesaikan. Tapi kita sering tidak memperbolehkan dia naik. Nah, tapi itu dia naik dan Tuhan memilih. Ya, kebetulan Pak Simon datang. Ya. Jadi kita bersyukur sekali dia naik. Bisa juga naik di perahu kita, saudara. Tapi ada yang harus dia ikutin. Tolakkan perahumu ke dalam. Kita akan melihat nanti paradigma Simon akan berubah ketika dia mendapatkan pengajaran, saudara. Ya, waktu pengajaran itu dilakukan di atas perahunya Simon, saya terlalu yakin bukan hanya orang banyak, tapi semua nelayan itu, walaupun mereka sembari membersihkan itu, saudara. Tapi yang sangat luar biasa saat itu tidak pakai mic ya. Kadang khotbah di bukit juga, kalau kita mau pikir mau berapa soundnya mau disediakan itu. Tapi itulah kuasa Tuhan, saudara. Ya, 5.000 orang. Itulah Tuhan Yesus hadir di situ dengan cara Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, kita akan ikutin terus, saudara. Apa yang dia lakukan di situ? Saudara tahu penjala manusia dengan penjala ikan. Apa bedanya, saudara? Penjala ikan, ya, mematikan yang hidup, saudara. Ketika dapat ikan itu tinggal digoreng, dipanggang. Tapi penjala manusia menghidupkan yang mati, saudara. Ada amin? Jadi pada pagi hari ini tadi kita sudah ditabiskan 9 orang, 10 orang minus 1. Ya, kita bersyukur, saudara. Gak kebetulan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Penjala manusia, karena tidak gampang. Kenapa tidak dikatakan memancing, saudara? Pemancing ikan kan memancing manusia. Sini menjala, saudara. Berarti ada jiwa-jiwa yang banyak di luaran sana, saudara. Kiranya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini ada paradigma kita yang berubah. Kita merindukan jiwa-jiwa itu, saudara. Tapi terlebih yang paling utama, jiwa kita juga memahami akan firman Tuhan. Bagaimana kita memenangkan jiwa kalau jiwa kita pun belum diubahkan, kalau kita belum lahir baru. Kemarin saya sudah katakan di khotbah waktu di pemuda, bahkan Bapak Gembala menekankan lagi kemarin, ada yang dimatikan, ada yang dibuang, dan ada yang dikenakan. Jadi kita tahu ini saya ini sudah lahir baru belum? Bisa terus direnungkan ayat-ayat itu. Kita akan lihat di sini penjala ikan, ya. Jadi kita akan
benar-benar harus bergerak, saudara. Kita harus bergerak dengan cara Tuhan. Ya, dengan cara Tuhan kita yakin ada banyak cara-cara Tuhan untuk menolong kita. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, ini saudara, ketika dia sudah melakukan pengajaran, ya, firman Tuhan, pemahaman yang benar, mulai ada paradigma yang baru di dalam pikiran Simon, saudara. Situ dia, mungkin kita pada pagi hari ini juga kita sering seperti itu. Makanya dikatakan, mari baca firman, baca Alkitab, baca firman. Ya, kita banyak ya wadah yang disediakan oleh gereja, saudara. Selain ibadah minggu, ada doa puasa, ada komsel, ada komsel apa namanya itu, kaum bapak, kaum ibu, ada komsel keluarga lagi, ada komsel pemuda, saudara, ada doa malam. Dalam seminggu itu, saudara, kalau mau dijabarin hanya Senin sama Kamis kita yang libur. Ya, pada pagi hari ini kita akan lihat. Ya, penjala ikan mengakibatkan ikan itu tak berdaya dan mati, ya, tinggal dibawa ke rumah. Tapi penjala manusia menangkap manusia untuk dibawa kepada kehidupan yang kekal. Jadi urusannya kekal, saudara. Makanya tidak gampang karena mengubah paradigma manusia itu sekarang ini, saudara, ya. Apalagi sudah seseorang itu masuk dalam filsafat yang ya mengatakan Tuhan itu tidak ada, atau ateis seperti itu. Coba kita mau katakan, mereka akan lebih pintar mereka daripada kita. Tapi saudara, kuasa Roh Kudus itu yang bekerja bagi mereka saat itu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menebarkan jala itu di malam hari. Jadi mereka sudah semalaman kembali dari laut, saudara. Dan apa di danau, saudara, apa yang terjadi? Sebenarnya kalau dia mau berpikir, ini Tuhan Yesus ini, bisa jadi berpikir saat itu, kenapa sih kami aja semalaman menangkap ikan, dan ikan itu, saudara, adanya di malam hari. Dia agak merapat ke pantai, dan itu harus di tempat yang dalam. Nah, makanya pada pagi hari ini ada perubahan paradigma kita, Bapak Ibu, bahwa sekarang ini memang masa-masa sulit, saudara. Masa-masa sulit, tapi kita akan mendapatkan paradigma yang baru. Kalau Tuhan yang mengerjakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Jangan kita katakan hari ini di mana, Tuhan tahu nggak sih? Gitu. Dia katakan, telah semalaman-malaman aku orang yang paling ahli di dalam nelayan. Aku orang yang paling hebat. Aku tahu ikan itu kapan datang. Dia itu malam hari. Dan harus di tempat yang dalam. Kalau saya baca di Yohanes, saudara, itu hanya 200 hasta dari pinggir pantai. Kalau boleh dibilang, tidak mungkin. Nah, pada pagi hari ini, kita akan paradigma kita semua yang datang pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang datang pada pagi hari ini. Saat-saat ini, saudara, di luar pikiran kita memang tidak ada yang apalagi hari-hari ini. Banjir sana. Tadi pagi saya baca Manado, bendungan apa itu udah hampir penuh. Udah disuruh siap-siap. Udah jadi waduk ya. Udah hampir penuh. Udah disuruh siap-siap sepanjang itu harus ini. Karena memang di mana-mana, saudara. Parapat kemarin, ya, Padang Sidempuan, Bekasi duluan, saudara. Tapi puji Tuhan, semua jemaat Philadelphia mendapatkan tempat yang tepat. Ada amin? Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita semua jemaat Philadelphia, biarlah seperti paradigma jika Simon bisa diubahkan. Saya terlalu percaya kita juga diubahkan pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan, ini kan pantai, ini kan siang hari, mana ada ikan. Tapi karena Engkau, lihat apa dia baca di itu. Simon menjawab, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, Tuhan tahu persoalan kita. Dia datang pagi itu sebenarnya untuk mereka ini. Tapi ketika orang banyak datang, Tuhan menyelesaikan dulu dengan orang banyak itu. Sesudah itu apa dikatakan? Bertolak.
bertolak lebih dalam, mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi saudara. Dengan apa? Baca firman. Kenapa saya suka forward itu dari grup ke grup besar itu yang udah ijo-ijo itu? Berjuang. Jadi yang ketinggalan jangan berkecil hati, baca lagi. Kalau sudah hijau semua saya akan forward ke grup baru. Ya, walaupun ada kemarin yang forward, belum semua dia forward setengah. Ya, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi ini dia, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Paradigma Simon sudah berubah. Pada pagi hari ini saya terlalu percaya. Ketika saya dapat ayat ini saudara, mungkin kalau saya tidak masuk GBA yang baru ini, ya saya nggak dapat ini. Kan di Matius juga ada ayat paralelnya, di Markus juga ada. Tapi di Lukas 5 ini Tuhan baru memberikan suatu kayak apa ya? Ilham itu, ini loh. Saya baca, apa sih yang spesial dari ayat ini? Biasa kok. Saudara, saya terlalu percaya. Kemarin mendengarkan seorang kesaksian seorang ibu, ya, ada di sini. Aku boleh jual, kasih tahu aja lah Mama Dewi. Aku memang menjual bensin, tapi bukan dari situ aku bisa bayar kontrakan. Itu hal yang luar biasa. Saudara, apa yang kita kerjakan saat ini, ya, kerjakanlah dengan segenap hati. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita, amin. Di saat kita tidak, sepertinya gak mungkin gitu, ya. Tapi karena di sini Simon memang dia seorang nelayan. Tebarkan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Telah sepanjang malam Tuhan. Saudara, mungkin selama ini kita sudah bekerja keras, ya kan? Udah capek gitu. Tapi pada pagi hari ini saya terlalu yakin. Ketika saya membaca ini, saudara, setiap malam saya intip terus ayat ini. Seminggu ini, tiap pagi saya lihat. Saya kan suka buat di tab. Apalagi ya Tuhan ya, apalagi ya kan gitu ya. Tapi di sini kita melihat, bisa aja Simon buat alasan gini, aku capek, aku udah lelah hidup ini, lelah Tuhan, tidak mendapatkan apa-apa. Terus bilang gini, mereka udah membersihkan jalan, gak lalu mungkin pagi itu mereka udah lapar. Pas Tuhan datang gini, bertolaklah ke dalam, aku mau khotbah di sini. Saudara, pernah nggak gini? Firman Tuhan lagi. Ini butuh makan nih, butuh makan. Mungkin ada di antara kita seperti itu. Aduh, pelayanan lagi. Aduh, apanya Tuhan ini? Sebenarnya Tuhan tahu persoalan kita. Ya, Tuhan tahu saudara. Dia tahu. Kemarin firman Tuhan di kaum wanita, doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mazmur 139 nanti baca. Ya, waktu kita soalnya sangat-sangat ini bergumul dengan waktu. Jika aku katanya tidur, berbaring, duduk, Tuhan tahu. Terus kenapa berkamuflas lagi dengan Tuhan, saudara? Ya, Tuhan tahu apapun yang kita kerjakan. Jadi mau ngapain lagi? Kalau Tuhan tahu, Tuhan yang Maha Tahu, terus kita ngapain lagi? Ya udah, kita ikutinlah Tuhan yang Maha Tahu itu. Dia yang tahu sebentar lagi, 5 menit lagi kita mau kemana. Akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan datang untuk Simon dan kawan-kawannya pada pagi hari itu, sekalipun dia datang untuk orang banyak, saudara. Karena orang banyak itu sudah selesai, ada khusus untuk nelayan. Saudara, hari ini Tuhan datang spesial untuk jemaat GGV Philadelphia, amin. Spesial untuk keluarga kita demi keluarga. Saya terlalu yakin, saudara, kita nggak sembarangan loh dapat ayat ini. Ini hanya karena pembacaan 3 pasal sehari. Kok nyangkut lagi, saya ganti lagi, ke situ lagi, saudara. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai, waduh, berkatnya luar biasa. Luar biasa, saudara. Ketika dikatakan bertolak yang lebih dalam, banyak alasan sebenarnya. Mungkin kita pun banyak alasan. Tuhan, aku yang lebih pengalaman. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, berubah dia ketika mendengarkan pengajaran. Ketika dia berkhotbah di atas,
perahu Simon itu. Bersyukurlah pada pagi hari ini saudara, Yesus datang di perahu GGP Philadelphia. Ada amin? Ya, bertolak, lakukan apa yang Tuhan suruhkan. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Saudara, makanya saya berpikir, berapa sih jaraknya itu? Berarti nggak terlalu jauh kan memberikan isyarat. Kan kapal yang satu masih di tepi pantai, berarti nggak jauh, benar saudara. Kalau masih bisa memberikan, woi sini gitu, berarti nggak terlalu jauh. Saudara, Tuhan menjawab pergumulan mereka. Ya, 2 perahu penuh dan ikan dan kapalnya hampir tenggelam, tapi tidak tenggelam ya. Ketika kita menerima berkat itu, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sangat luar biasa. Tapi di situ saudara, Simon semakin tersadar. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sama sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, dan karena banyaknya ikan yang mereka tangkap saudara. Jadi mereka takjub saudara, karena ikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima berkat, takjublah kepada Tuhan. Ya, takjub kepada pemberi berkat itu, supaya kita tidak melupakan Tuhan. Ya, kalau kita takjub dengan berkat-berkat Tuhan, yes. Tapi kita harus tertuju kepada pemberi berkat itu, supaya ketika kita menerima berkat itu, kita tidak melupakan siapa yang memberkati kita saudara, yaitu Tuhan sendiri. Ya, di sini apa yang kita dapatkan? Ada kerjasama yang luar biasa saudara. Menebarkan jala itu nggak mungkin satu saudara. Menebarkan jala itu bersama-sama. Ketika menarik itu ada kerjasama. Itu harus kita lakukan juga. Tadi sudah didoakan semua panitia pembangunan saudara bekerja bersama-sama ya, bekerja bersama-sama untuk menjala jiwa-jiwa, mengerjakan apa kita lakukan untuk kedepannya ini saudara. Saya terlalu percaya GGP Philadelphia ini bukan hanya di sini, kita menjadi gereja misi saudara. Sebenarnya Pak John udah ditelepon lagi dari Jawa Tengah saudara. Saya kadang berpikir, kenapa nggak yang berduit itu aja ke sono gitu. Karena saudara, masing-masing kita ini punya talenta. Ya, kita bilang nanti palingan ke sana bulan Juli sekalian bawa Pak Yud ke apa? Iya Pak John begini gitu. Kadang kita berpikir, karena apa saudara? Masalah hati saudara. Ada pos baru lagi Pak John gitu. Jadi kita berdoa sekalipun kecil-kecil di sana. Saya kadang berpikir begitu banyak gereja di sana, begitu banyak pendeta di sana, begitu banyak yang punya dana di sana. Tapi itu saudara, jika kita punya hati, Tuhan akan perlengkapi kita. Jadi pada pagi hari ini saudara, marilah kita lebih lagi. Saya terlalu percaya. Saya katakan tadi saudara, itu di siang hari dan tempatnya itu tidak terlalu dalam. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya terlalu percaya kita jemaat GGP Philadelphia saudara akan diperlengkapi. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Sering gak mengalami seperti itu saudara? Ketika kita dapat berkat, kita lagi ada pergumulan nih. Ya, contohnya bayar uang kuliah, bayar uang sekolah. Terus tiba-tiba ada berkat itu kan. Kita sering gitu, Tuhan ampuni saya ya Tuhan. Kok aku masih kurang percaya sih? Padahal sudah Tuhan tolong dari dulu. Berkali-kali Engkau menolongku, seperti pujian itu. Ya, di situ kita sering minta ampun di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa seperti si Simon ini saudara. Ya, Tuhan ampuni saya yang berdosa ini. Kok kemarin sudah Tuhan tolong? Contohnya bayar kontrakan bulan ini, bulan kemarin. Tuhan tolong. Percaya bulan depan juga Tuhan tolong terus saudara. Ya, kita mungkin bisa ada di posisi seperti si Simon ini saudara. Tapi marilah pada pagi hari ini ada paradigma kita yang berubah bahwa Tuhan itu begitu luar biasa yang sanggup ya mengubahkan segala sesuatu. Tuhan datang hari ini di perahu GGP Philadelphia. Amin. Dan dia siap untuk memberkati kita.
kita ikutin, bertolak lebih dalam, mengenal Dia lebih dalam, saudara. Banyak ya tafsirannya nih ya, terjemahannya. Bertolak ya, bertolak lebih dalam. Mau enggak? Bisa aja dia menolak saat itu. Tuhan, kami sudah lapar ini. Kami sudah tidak mendapatkan apa-apa. Aduh, mau dibilang lagi dengarkan firman untuk apa? Kami butuh makan, kami butuh uang, kami butuh kebutuhan hidup kami. Tapi saudara, firman Tuhan juga berkata Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, saat ini mungkin kita sedang berjuang, menjerit. Bagaimana nih Tuhan? Pemasukan begitu minim. Tapi tetap percaya kepada Tuhan. Paradigma hari ini harus kita berubah. Sebagaimana Petrus, ingat aja, dalam minggu-minggu berjalan ini, iya ya, Petrus dan Simon di tepi pantai hanya 200 hasta. Kok bisa dapat ikan? Berapa tadi? 153 ekor, saudara. Wow, banyak sekali. Di versi lain mereka langsung disuruh dibakar ikannya, dimakan. Ya, karena mereka sudah lapar memang. Dan luar biasanya saudara, di dalam kerjasama mereka itu, mereka menarik perahu itu, ya, membawa perahunya dan penuhlah ikan itu. Ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah itu mereka menghela perahu-perahunya. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu, mukjizat yang Tuhan lakukan itu telah menawan roh mereka, saudara. Ketika berkat-berkat itu sudah mereka dapatkan, Tuhan katakan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ternyata Bapak Ibu, kebutuhan jasmani itu memang penting, tapi lebih dari situ saudara. Ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah merasakan mukjizat, ketika kita sudah menikmati karya Tuhan itu saudara, mari kita juga akan membawa itu kepada orang-orang di luar sana. Makanya dikatakan, ikutlah dengan aku menjala manusia. Saudara, tadi saya katakan, menjala ikan itu membuat apa tadi? Ya, yang hidup menjadi itu hanya perkara kebutuhan hidup, saudara. Tapi ada yang kekal, itu yang mau kita renungkan. Ada yang kekal. Sudah sampai di mana kita? Apakah kita sibuk ketika kita ada berkat jasmani, itu yang kita pikirkan terus? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan talenta kita masing-masing, dengan cara kita penyampaian firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling kita, menjala manusia. Saudara, Tuhan pakai kita. Saya selalu katakan, kalau gereja kita ini besar, kita harus siap, ya. Kita sudah menikmati akan kasih Tuhan. Saudara, sekarang ini banyak orang putus asa. Banyak orang putus asa dengan pergumulan sekarang ini. Kita aja kadang baru bangun gini, lihat aja tuh banjir. Ya, kemarin saya dengarkan, katanya rumahnya 3 saudara, 3-tiganya banjir. Untuk makan aja dia susah, saat itu bajunya kerendam semua. Saya berpikir, kita bersyukur mau kita ngontrak, mau punya rumah sendiri, masing-masing punya pergumulan. Jadi jangan berkecil hati, kita ini kontraktor. Ya, masing-masing punya pergumulan. Bukan itu yang menjadi persoalan sekarang. Apakah kita sudah ada paradigma yang baru dengan yang terjadi ini? Ya, mulai dari tanggal berapa itu? Amerika, gitu kan? Terus banjir sana sini, kebakaran sana sini. Saudara, kita tidak perlu menjas atau menghakimi mereka. Tapi dengan keadaan di sana sini terjadi bencana, itu membuat kita semakin giat lagi untuk jiwa-jiwa. Amin. Gimana enggak saudara? Jika kita masih hidup, kita bernapas, rumah kita tidak kerendam, rumah kita tidak kelelap, saudara. Apa enggak suatu mukjizat yang luar biasa itu? Ya, banyak di luar sana yang tidak tahu lagi, tidak mengenal Tuhan, hidup susah, melarat, putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
pada pagi hari ini saudara. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kenapa mereka berani meninggalkan? Sudah memiliki paradigma yang berubah saudara. Asal ada makanan, minuman, cukuplah. Memang kita ini butuh kebutuhan jasmani. Tapi ingat, saudara-saudara kita, keluarga kita masih banyak yang belum di dalam Tuhan. Dan sekarang ini orang banyak yang putus asa saudara. Lihat luaran sana. Bersyukur kita masih ada komunitas. Ya, bersyukur kita ada komunitas di dalam Tuhan. Dan mungkin ada komunitas-komunitas di luar sana, tapi tidak di dalam Tuhan saudara. Karena mereka tidak tahu bagaimana, makanya ada geng ini, geng itu saudara. Tapi kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada komsel-komsel. Puji Tuhan, komsel Pekayon, komsel Greenwich, komsel Cemerlang, Depkes, komsel pemuda, komsel ibu-ibu, komsel kaum bapak. Luar biasa ya. Saudara, supaya jangan ada yang terhilang. Lihat siapa yang gak datang. Ya, kita bersyukur pada pagi ini. Kiranya dengan penjabaran firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, paradigma kita bisa berubah. Kita terlalu yakin saudara. Saya terlalu yakin saudara, jika kita saling mendoakan. Ya, kemarin hari Jumat saya tidak bisa ikut doa. Nggak tahu lah, pokoknya udah. Akhirnya saya ikut melalui telepon saudara. Saya bayangkan bagaimana itu Cituti setiap Jumat. Dia ikut loh dari Bandung. Jadi kalau nggak Ibu Ning yang hubungin saya, 1 jam itu HP kita hidupin. Ternyata kadang suara itu bergema. Tapi itu pun setiap Jumat dia bilang, Bu, nanti saya ikut doa. Saudara, dia merasakan betapa luar biasanya. Kita yang masih tinggal di sini saudara, ada fasilitas tempat yang luar biasa saudara untuk doa malam. Ya, tempatnya posisinya di tengah. Ya, sebelum doa bisa makan dulu, sesudah doa bisa makan, bisa juga makan dulu saudara. Saya berpikir begini rupanya kalau di rumah ikut doa malam. Enggak, kebetulan Tuhan izinkan ikut doa malam itu. Saya dengar-dengar ini siapa nih? Kadang wow gitu saudara. Jadi kalau masih bisa onsite, ngapain online? Halo? Saudara, di doa malam itu tempat kita curhat sama Tuhan. Supaya kita mengalami paradigma-paradigma yang berubah setiap hari. Jangan hanya berkat jasmani aja kita pikirkan. Siapa yang gak butuh berkat jasmani? Semua kita butuh. Semua kita butuhkan. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ada gak kerinduan untuk menjala manusia? Hanya menjala ikan terus, ya. Masak, mati, masakan makan, itu dibuang ke jamban, selesai. Tapi kalau kita menjala manusia, ini urusan kekal. Ya, saya katakan sekali lagi tadi. Ya, penjala ikan mengakibatkan ikan itu tak berdaya dan mati. Penjala manusia menangkap manusia untuk dibawa kepada kehidupan yang kekal. Jadi kita bersyukur pada pagi hari ini saudara. Tuhan sudah memberikan firman-Nya bagi kita pada pagi hari ini. Dan saya terlalu yakin akan ada paradigma yang berubah. Ya, seandainya Simon menolak itu, apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi dia menerima. Pada pagi hari ini jangan keraskan hati kita saudara. Ada amin. Kita terima bahwa ada perubahan di dalam hidup kita. Akan ada perubahan yang signifikan. Saya terlalu percaya. Saya lihat kegerakan pemuda ini sekarang cukup luar biasa. Hati-hati ada sela-sela iblis ya. Biasa itu. Tapi tetap bangun terus ya. Bangun terus. Karena jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita ya. Itu yang paling penting di dalam hidup kita ini. Makanya supaya tergenapi seperti yang kemarin dibilang Bapak Gembala, Matius 28 ayat 19, pergilah ya, pergilah, ajarkanlah kepada mereka. Saya terlalu percaya ketika kita menerima pengajaran, kita juga akan pergi. Jangan telan sendiri itu keselamatan itu. Jangan nikmati sendiri ya. Kalau saya ada coklat saudara atau permen, ketika saya mau makan itu, oh begini rasanya coklat ya. Kemarin di Valentine bagi coklat. Ketika saya bagi coklat ini, enak loh. Begini nikmatnya. Bukan dalam arti kita ini sepertinya, wah enak, indah dalam Tuhan itu. Nanti orang kecewa kalau kita bilang. Tapi
Tapi selalu ada kedamaian. Di dalam sakit kita pun Tuhan selalu menolong saudara. Saya katakan Jumat kemarin, saya berdoa dari rumah itu gimana gitu. Ada sesuatu. Ya seperti hari ini, saya baru tahu juga. Ibu Yulia nggak bisa hadir. Ya mengalami kelemahan tubuh. Kita bawa nanti dalam doa. Yo, jadi pada pagi hari ini, saudara, Tuhan sudah memberikan kuasa itu bagi kita. Kita boleh terpesona dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi lebih dari situ, itu hanya perkara makan, masuk ke dalam perut, dibuang ke jamban. Tapi ada perkara yang harus kita lakukan. Anak muda, mereka sudah, kalau ada jiwa satu, mereka sudah bergerombol. Masuk si Adi langsung ditangkap. Masuk Rocky langsung ditangkap, gitu kan. Siapa lagi? Jadi siapapun, ayo kita tak sama-sama. Gak bosan-bosannya, ketua wanita komsel, doa komsel, ketua kaum bapak, ayo komsel, doa. Ayo Pak, saudara, kenapa? Jangan sakit kupingnya kalau dikasih tahu ya Bapak Ibu. Jangan, kenapa? Karena merasakan di komsel itu ada sesuatu yang indah, walaupun bukanya itu aja, ya. Walaupun apa dengan Pak John, Pak Win, ada opah. Tapi saudara, inilah firman Tuhan yang memperkaya kita. Memperkaya kita setiap hari, makanya kita mampu melewati hal. Sering sesudah komsel itu, ada paradigma kita yang berubah. Ya, jangan menjauhkan diri. Yang punya usaha, kata Pak Siregar, tutuplah usahanya dulu. Kita komsel. Hari Minggu kita ibadah. Seperti itu. Ibu-ibu juga, apa kegiatanmu? Kenapa? Nyuci. Saudara, hari Senin sampai hari Jumat cuci, ya. Saya Kamis itu karena saya tahu saya mau pergi dengan Pak John hari Jumat. Hari Kamis saya kerjain semua. Hari Jumat sama Sabtu itu saudara bisa kok dikerjakan semua, ya. Supaya apa? Ketika paradigma kita sudah berubah, lihat tadi, ketika ada pun berkat jasmani itu, mereka sudah berubah paradigmanya, mereka tinggalkan langsung mengikut Yesus. Jadi gak alasan itu semua. Kenapa tidak hadir? Banyak cucian, banyak setrikaan, banyak ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai saat ini rubah mindset kita, paradigma kita. Lihat jam-jam jadwal dari hari Senin sampai hari Minggu. Ya kan? Oh ya, hari ini. Hari itu saya harus tutup ini, apa ini yang bisa saya tutup. Seperti itu Bapak Ibu, supaya paradigma kita. Kalau enggak, kita tidak akan mampu menghadapi hari-hari ini saudara. Hari-hari ini bukan semakin baik. Lihat apa yang terjadi di kiri kanan. Ya, itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Kita buka untuk menutup Yohanes 1 ayat 12. Ya, karena waktu juga sudah. Yohanes 1 ayat 12 sudah dibacakan minggu lalu ini. Ada di layar. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, yaitu apalagi yang Tuhan tidak kasih kepada kita. Kita yang sudah menerima Dia diberikannya kuasa kepada kita, supaya kita pun dalam menghadapi hari-hari ini, saudara, pergunakan kuasa yang Tuhan kasih itu, saudara. Hari apa itu, saudara? Kita mau pergi ke latihan KOR. Itu hujan deras, lewat gang itu nggak bisa. Saya katakan, situ saya merasakan sampai terima kasih Tuhan Yesus. Hujan berhenti, gitu. Bisanya ya hujan, gitu kan. Kadang juga kita ini lebay. Tapi hari itu karena Ibu Rita udah nunggu, Ibu Melpi juga saya hubungin, rupanya dia juga sedang menuju ke kita. Terus Tuhan, hujannya berhenti Tuhan, gitu kan. Terus benar berhenti. Sampai saya gini, Tuhan terima kasih. Jadi itu deras banget saudara. Kadang kita, apakah itu kebetulan? Sebenarnya saudara, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, kau itu punya kuasa loh. Doakan, ya. Kayak tadi malam saya batuk, ya. Palingan 1-2 jam tidur. Saya, Tuhan mau bicara apa Tuhan? Kalau kasih tidur dong saya 2 jam Tuhan. Jadi saya dengar ting, dipukul lah itu. Masih bangun, ting ting, masih gede. Ting ting ting.
udah 3. Tuhan, ini sudah jam berapa ini? Kayaknya saya tidur dari yang keempat, saya nggak dengar lagi. Tahu, berarti saya tidur kayak 2 jam sudah. Nggak tahu batuknya, tapi saya bilang saya tidak mau hilang sukacita saya. Pada pagi hari ini ingin membawakan firman Tuhan sekalipun suaranya kurang ini. Saudara, ingat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau sudah Tuhan yang bertindak, tidak ada yang mustahil. Menjala di siang hari di pinggir pantai, ingat itu saudara. Pegang firman itu. Kalau Tuhan yang suruh, tidak ada yang mustahil. Mari kita taat. Kalau Tuhan yang suruh membangun, membeli gedung permanen saudara, saya terlalu yakin. Tidak kebetulan firman Tuhan ini ada pada pagi hari ini bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan di pagi hari yang indah, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur sekalipun hamba-Mu terbatas dalam penyampaian firman Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu ini akan bergema di hati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Tuhan punya cara yang spesial untuk menolong kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Engkau naik di perahu kami, Kau masuk dalam keluarga kami, dan kami mau taat apa yang Tuhan suruhkan. Dan kami terlalu yakin berkat jasmani akan mengikuti ketika kami masuk di dalam pengajaran firman-Mu, dan ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan, hidup kami menjadi berkat, dan kami bisa menjala jiwa-jiwa di luaran sana Tuhan, untuk tujuan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami responi firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.